Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Iza, mahasiswa semester 4 Matematika UIN Jakarta dengan NIM 006 dari kelas 4A. Hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait tugas UAS algoritma dan struktur data. Dalam tugas UAS ini kami diminta untuk memecahkan 4 kasus terkait sorted split, linked list, queuing, stack, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita mulai dari kasus yang pertama. Oke, untuk kasus pertama adalah kita harus mencari jalur tercepat agar argi di kota A dapat bertemu dengan CV di kota N. Di sini saya menggunakan Dijkstra algorithm, dan untuk mempermudah di sini saya membuat tabel. Yang pertama dilakukan adalah tuliskan semua node-node-nya pada kolomnya. Dimulai dari node A. Jarak node A ke A adalah 0, maka di sini tuliskan 0. Node A itu adalah node sebelumnya, lalu A ke B adalah 7, 0 tambah 7 adalah 7, maka kita tuliskan 7A, A ke C adalah 6, 0 tambah 6 adalah 6, maka kita tuliskan 6A, A ke D adalah 4, 0 tambah 4 adalah 4, kita tuliskan 4A. Lalu kita pilih dari 4A, 6A, 7A, yang terkecil adalah 4A. Lalu kita turunkan 4A, 4A ini dimulai dari node D, maka di sini kita tuliskan D. D ke B itu tidak terhubung langsung, kita turunkan dari baris atasnya 7A. D ke C itu tidak terhubung langsung, kita tuliskan dari baris atasnya 6A. D ke E, D ke E itu adalah 9, 9 tambah 4 itu 13, kita tuliskan 13D. D ke F itu adalah 10, 4 tambah 10 adalah 14, kita tuliskan 14D. Lalu D sudah tidak terhubung lagi ke node-node lainnya, maka kita tuliskan tak hingga di sini. Tadi A juga tidak terhubung dengan node yang lainnya, kita tuliskan tak hingga di sini juga. Lalu kita pilih dari 7A, 6A, 13D, 14D. Yang terkecil adalah 6A. Lalu kita turunkan 6A. Dan 6A dimulai dari node C, maka di sini tuliskan C. C ke B itu tidak terhubung langsung, maka kita turunkan lagi baris atas 7A. Terus B ke C dan ke D itu di atas sudah diberi tanda merah, maka tidak usah diturunkan lagi. Lalu B ke E itu adalah 3, 7 tambah 3, 10. 10B. 10B itu lebih besar dari atasnya 8C, maka yang kita tuliskan adalah 8C. Lalu B ke F itu adalah 5, 7 tambah 5, 12. 12B itu lebih besar dari 11C, maka yang kita tuliskan adalah 11C. Di sini B sudah tidak terhubung lagi ke node-node lainnya, lalu kita tuliskan tak hingga. Lalu kita pilih dari 8C dan 11C, nilai yang terkecil, dan kecil ada 8C, lalu kita turunkan 8C. 8C itu dimulai dari node E, maka di sini kita tuliskan E. Lalu E ke F itu tidak terhubung langsung, maka kita turunkan dari baris atas 11C. E ke G itu adalah 1, 8 tambah 1 adalah 9, kita tuliskan 9E. E ke H itu adalah 8, 8 tambah 8, 16, kita tuliskan 16E. Terus E ke J adalah 3, 8 tambah 3, 11, kita tuliskan 11E. E ke J adalah 6, 8 tambah 6 adalah 14, kita tuliskan 14E. Lalu sudah tidak terhubung ke node lainnya, lalu kita tuliskan tak hingga di sini. Kita pilih dari 11C, 9E, 16E, 11E, 14E, node yang terkecil adalah 9E, lalu kita turunkan 9E. 9E itu dimulai dari node ke G, maka di sini kita tuliskan G. G ke F itu tidak terhubung langsung, kita turunkan lagi dari baris atas 11C. Lalu ke G ke H tidak terhubung langsung juga, maka kita tuliskan dari atasnya 16E. Terus G ke I juga tidak terhubung langsung, kita turunkan lagi dari atasnya baris atasnya 11E. Lalu dari G ke J juga tidak terhubung langsung, kita turunkan lagi. Lalu dari G ke K itu adalah 6, berarti 9 tambah 6 adalah 15, kita tuliskan 15E. Lalu G ke L itu adalah 7, 7 tambah 9 adalah 16, kita tuliskan 16E. Lalu G ke M itu adalah 8, 9 tambah 8 adalah 17, kita tuliskan 17E sini. Lalu G ke N itu tidak terhubung, maka kita tuliskan tak hingga di sini. Lalu kita pilih dari 11C, 16E, 11E, 14E, 15E, 16E, 17E, yang terkecil adalah 11C dan 11E. Lalu kita
Jadi boleh pilih mana saja, di sini saya pilih 11C. 11C dimulai dari not F, maka di sini kita tuliskan not F. F ke H adalah 3, berarti 11 tambah 3 adalah 14, kita tuliskan 14F. F ke I adalah 2, berarti 11 tambah 2 adalah 13, 13F. 13F itu lebih besar dari baris atasnya 11E, maka yang kita tulis adalah 11E. Lalu F ke J itu adalah 1, 11 tambah 1 12, berarti 12F, maka kita tuliskan 12F di sini. Lalu F sudah tidak terhubung lagi ke not-not lainnya, maka kita tuliskan tak hingga di sini. Selanjutnya kita pilih dari 14F, 11E, 12F, nilai yang terkecil adalah 11E, lalu kita turunkan 11E. 11E itu dimulai dari not I, maka sini kita tuliskan I. Nah, I ke H itu tidak terhubung langsung, maka kita turunkan dari not atasnya 14F. Lalu I ke J juga tidak terhubung langsung, kita turunkan lagi 12F dari baris atasnya. Lalu I ke K itu ada 5, 11 tambah 5, 16, maka kita tuliskan 16I. Lalu I ke L itu 6, 11 tambah 6, 17, maka kita tulis 17I. Lalu I ke M itu adalah 9, 11 tambah 9, 20, kita tuliskan 20I. Lalu I ke N tidak terhubung, maka kita tuliskan tak hingga. Lalu dari 14, 12, 16, 17, 20, kita pilih nilai kecil dan kita pilih 12, maka kita tuliskan 12. 12F ini dimulai dari not J, lalu kita tuliskan sini J. J ke H tidak terhubung langsung, kita turunkan lagi 14H di sini, 14F di sini. Lalu J ke K itu 4, berarti 12 tambah 4 itu adalah 16, kita tuliskan 16J di sini. Ke L itu adalah 5, berarti 12 tambah 5, 17, berarti kita tuliskan 17J di sini. J ke M itu 6, 12 tambah 6 adalah 18, kita tuliskan 18J di sini. J ke N tidak terhubung, kita tuliskan tak hingga di sini. Lalu kita pilih lagi dari 14F, 16J, 17J, 18J, nilai kecil adalah 14F. 14F itu dimulai dari not H, kita tuliskan sini H, berarti H ke K itu 7, berarti 14 tambah 7 itu adalah 22, 22F itu lebih besar dari 16C, maka kita tulis 16C di sini. Lalu H ke L itu 2, 14 tambah 2 ada 16, kita tuliskan 16H di sini. H ke M adalah 3, 14 tambah 3 17, kita tuliskan 17H di sini. Lalu H ke N tidak terhubung, kita tuliskan tak hingga. Di sini 16J, 16H, 17H, yang paling nanti kecil adalah 16J dan 16H. Di sini bebas juga memilih apa saja, di sini saya pilih 16C. Lalu karena 16C dimulai dari not ke K, maka kita tuliskan K di sini. Jarak K ke L itu tidak terhubung langsung, kita turunkan dari not atasnya 16H. K ke M juga tidak terhubung langsung, kita tuliskan dari not baris atasnya, berarti kita tulis 17H. Lalu K ke N itu 7, berarti 16 tambah 7 itu adalah 23, kita tuliskan 23K di sini. Kita pilih lagi nilai kecil dari 16H, 17H, 23K adalah 16H, kita turunkan 16H. 16H itu dimulai dari not ke L, kita tuliskan L di sini. Maka dari L ke M tidak terhubung, kita turunkan lagi dari not baris atasnya 17H. Lalu L ke N itu sama dengan 5, berarti 16 tambah 5 itu 21. Kita tuliskan di sini 21, L. Kita pilih lagi 17 sama 21, yang terkecil 17, kita turunkan dari 17H. 17H itu dimulai dari not ke M, maka di sini tulisan dari M. Berarti M ke N itu adalah jarak ke 5, berarti 17 tambah 5 itu 22. Maka 22M itu lebih besar dari 21L, maka yang kita tuliskan adalah 21L. Di sini 21L adalah nilai yang terkecil, maka kita turunkan lagi 21L. Sehingga sudah kita sampai ke not terakhir, itu not N. Lalu kita tinggal pilih mana sih jalur terpendeknya. Di sini N, baris terakhir dari N adalah 21L, berarti kita pilih dari jarak L ke N. Lalu kita lihat dari sini adalah L. Kita lihat di sini baris kolom KL terakhir adalah H, maka kita tulis lagi H ke L. Lalu sini H, kita cari kolom KH. KH itu terakhir F, maka kita tuliskan F ke H.
di sini F, kita pilih lagi baris ke F, di sini baris ke F terakhir di C, maka kita tuliskan C. Kita ke F. Di sini C, kita pilih dari baris C, kolom ke C adalah yang terakhir A, maka kita tuliskan sini A. Berarti A ke C. Lalu kita lihat pada sini, dari grafnya, A ke C itu 6, C ke F itu 5, F ke H itu 3, H ke L 2, L ke N itu 5. Maka jika ditambah hasil 21 meter. Oke, untuk selanjutnya ada kasus kedua. Kasus kedua di sini adalah kita melihat apakah bilangan bulat prima dapat dipotong dari kanan, dari kiri, atau dari keduanya. Di sini saya mendefinisikan empat fungsi, itu fungsi prima, left, right, dan periksa. Fungsi prima adalah fungsi biasa untuk mengecek apakah bilangan bulat itu bilangan prima. Lalu fungsi kedua, fungsi left dengan argumen n. Yang pertama adalah kita ubah n-nya menjadi bentuk string, lalu balik urutan karakternya, dan ditaruh di dalam n_str. Dan n_str ini kita ubah ke bentuk list, dan kita taruh ke variabel bentuk dengan nama stack_kiri. Lalu kita lakukan while loop yang akan terus berjalan selama stack_kiri sudah kosong. Yang pertama kita definisikan sebuah variabel num yang berisi gabungan karakter dari stack kiri tersebut yang dibalik dan kita ubah lagi ke dalam bentuk integer. Lalu kita periksa apakah num itu adalah bilangan prima. Jika bukan bilangan prima akan return false. Jika bilangan prima akan dihapus dari stack_kiri berdasarkan prinsip stack. Dan jika loop telah selesai dan setiap n adalah bilangan prima, maka akan mereturn true. Selanjutnya adalah fungsi right, sama seperti left dengan argumen n, kita ubah n menjadi bentuk string dan kita taruh ke dalam str_n. Lalu str_n kita ubah ke dalam bentuk list, kita taruh ke dalam stack_kanan. Lalu kita jalankan while loop yang akan terus berjalan selama stack_kanan tidak kosong. Kita inisialisasi variabel num2 yang berisi gabungan karakter dari stack kanan dan kita ubah dalam bentuk integer. Lalu kita cek apakah num2 itu bilangan prima, dan jika bukan kita akan return false, dan jika bilangan prima akan dihapus dari stack_kanan berdasarkan prinsip stack. Lalu jika loop telah selesai dan setiap n adalah bilangan prima, maka akan mereturn true. Selanjutnya ada fungsi terakhir, itu fungsi periksa. Di sini akan dilihat apakah bilangan bulat tersebut adalah bilangan bulat yang dapat dipotong dari kanan dan kiri saja atau kanan saja. Jika dapat dipotong dari kiri dan kanan, akan mereturn both. Jika dapat dipotong dari kiri saja, akan mereturn left. Jika dapat dipotong dari kanan saja, akan return right. Dan jika tidak bukan ketiganya, akan return false. Di sini saya mengambil contoh sebuah bilangan, yaitu 3797. Yang pertama adalah kita periksa dari kiri, yaitu 3797. Di sini kita potong dari kiri, yaitu 3797, 797, 97, dan 7. Dan keempat potongan ini adalah bilangan prima, sehingga dapat 97 adalah bilangan prima yang dapat potong dari kiri. Lalu selanjutnya kita potong dari kanan, yaitu 3797, 379, 37, dan 3. Dan keempat pemotongan ini juga merupakan bilangan prima, maka 3797 adalah bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan. Sehingga 3797 adalah bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri dan kanan, sehingga akan mereturn both. Oke, selanjutnya adalah kasus ketiga, di mana kita harus mencatat semua tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan ke dalam sebuah link list. Kita juga harus mencatat total jaraknya dari tempat satu ke tempat lainnya. Oke, untuk yang pertama kita mendefinisikan class node yang berisi fungsi init, yaitu instansi tempat, jarak ke berikutnya, dan referensi ke tempat berikutnya none, self-next none. Lalu kedua ada class link list yang berisi fungsi init. Pertama kita instansi head dengan headnya none, tailnya none, dan size-nya 0. Lalu ada fungsi enqueue dengan argumen tempat dan jarak ke berikutnya, itu berfungsi untuk menambahkan tempat baru ke akhir daftar. Kita instansi variabel newest yang berisi node barunya dengan tempat dan jarak ke berikutnya. Lalu jika
is none. Jika daftar kosong, not baru self head-nya sama dengan was. Not baru menjadi kepala. Dan jika tidak, berarti kita menghubungkan ekor not sebelumnya ke nose, dan kita membarui ekornya self tail dengan nose. Lalu self size-nya bertambah 1. Oke, fungsi selanjutnya adalah hitung total jarak yang berfungsi untuk menghitung total jarak perjalanan dengan inisialisasi total jarak adalah 0. Ini total jarak 0. Lalu kita buat variabel current yang dimulai dari head-nya. Lalu kita lakukan while loop selama current dan current next-nya tidak kosong. Lalu kita hitung total jarak ditambah total jarak ditambah jarak yang sekarang. Lalu kita pindah ke node berikutnya, current sama dengan current next. Pindah ke node berikutnya, sehingga akan di return total jaraknya berapa. Lalu ada fungsi print journey, yaitu untuk mencetak daftar tempat dan total asal perjalanan. Yang pertama adalah inisiasi variabel current yang berisi yang akan dimulai dari head. Lalu kita inisiasi journey description yang berisi list kosong. Lalu kita lakukan while loop selama current-nya tidak kosong. Dan jika current.next berarti jika ada node berikutnya, maka akan ditambah tempat dan jarak ke berikutnya ke journey description-nya. Dan jika itu adalah node terakhir, maka yang akan ditambah adalah tempatnya saja ke journey description. Lalu current sama dengan current next itu pindah ke node berikutnya. Kita lakukan lagi ke node berikutnya. Lalu kita gabungkan journey description-nya dengan tanda pemisah tanda panah dan ditaruh ke variabel journey underscore str. Lalu kita menambahkan tempatnya dengan enq, menambahkan tempat-tempatnya seperti ini, tempat dan jaraknya dengan enq. Lalu inilah output yang dihasilkan. Pertama itu tempat yang dikunjungi museum kota berjarak 2 km ke taman kota, berjarak 1,5 km ke Pantai Indah, berjarak 3 km ke kebun binatang, berjarak 4,5 km ke pusat pembelanjaan, dan berjarak 2,5 km ke menara kota. Jadi total jarak yang tempuh adalah 13,5 km. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut outputnya itu seperti ini. Jadi pertama kita masukkan node yang paling pertama adalah museum kota dengan jarak 2 km ke berikutnya, sehingga head dan tail itu adalah museum kota. Dan panjang size link list-nya bertambah 1. Lalu kita tambahkan lagi taman kota dengan jarak 1,5 km ke node berikutnya. Jadi museum kota itu terhubung langsung dengan taman kota. Dan ekornya ada di taman kota. Size link list-nya bertambah jadi 2. Lalu kita tambahkan lagi Pantai Indah dengan jarak 3 km ke node berikutnya. Jadi taman kota terhubung langsung ke Pantai Indah. Dan sekarang ekornya ada di Pantai Indah dan panjang listnya bertambah jadi 3. Lalu kita tambahkan lagi kebun binatang dengan jarak 4,5 km ke node berikutnya. Sekarang Pantai Indah terhubung langsung dengan kebun binatang dan ekornya terletak di kebun binatang. Lalu size link listnya bertambah jadi 4. Lalu kita tambahkan pusat pembelanjaan dengan jarak 2,5 km ke node berikutnya. Jadi kebun binatang akan terhubung langsung ke pusat pembelanjaan. Dan sekarang ekornya ada di pusat perbelanjaan. Dan size link listnya bertambah jadi 5. Dan yang terakhir ada menara kota dengan jarak 1 km ke node berikutnya. Jadi pusat perbelanjaan akan terhubung langsung ke menara kota. Jadi sekarang ekor terakhir ada di menara kota dengan panjang link listnya dengan total 6. Lalu kita hitung total jaraknya, yaitu berarti 2 km dari museum kota, 1,5 km dari taman kota, 3 km dari Pantai Indah, 4,5 km dari kebun binatang, dan 2,5 km dari pusat perbelanjaan dengan total jarak adalah 13,5 km. Oke, selanjutnya adalah kasus keempat, yaitu kasus terakhir. Di sini kita bertugas untuk mengatur sebuah antrian wahana roller coaster dengan tantangan seperti berikut.
Pertama adalah kita mengimport data pengunjungnya. Di sini ada di sini pertama adalah kita menginput data pengunjungnya yang dapat ada 100 pengunjung. Lalu kita juga import durasi waktunya, durasi waktu untuk setiap kategori tiketnya, reguler 30 menit, VIP 20 menit, super VIP 10 menit. Yang pertama adalah kita mengimport modul datetime dan time delta untuk manipulasi tanggal dan waktu. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan sebuah kelas manager roller yang berisi sebuah fungsi init untuk menginisiasi pengunjung, durasi tunggu, ukuran kelompok yang maksimal 24. Sini kita inisiasi pengunjung, durasi waktu, ukuran kelompok, data pengunjung sebagai list kosong, antrian warna list kosong, dan proses underscore data. Oke, selanjutnya adalah fungsi tambah menit adalah untuk menambahkan menit pada waktu yang diberikan. Di sini pertama adalah menghapus string dari WIB dan memisahkan jam, menit, dan detik menjadi integer. Lalu kita menambahkan menit tambahan pada menit yang sudah ada. Ini tambah menit. Lalu kita tangani luapan menit ke jam. Jadi jika jumlah menit lebih dari atau sama dengan 60, maka kita menambah jam yang sesuai dengan jam yang sesuai dan menghitung sisa menitnya. Lalu kita di sini adalah memastikan jam tetap dalam rentang waktunya dengan menggunakan operasi modulo. Lalu kita mengembalikan waktu dalam format berikut, format string. Lalu selanjutnya adalah fungsi konversi ke datetime untuk mengkonversi string waktu ke objek datetime. Ada fungsi proses data di sini, kita proses data pengunjung untuk menghitung waktu tunggu maksimalnya. Kita melakukan looping melalui setiap pengunjung dalam list pengunjung. Pertama adalah kita mengambil durasi tunggu yang sesuai berdasarkan tiket pengunjung dari dictionary durasi tunggu yang atas tadi. Lalu kita menghitung waktu tunggu maksimalnya dengan menambahkan durasi tunggu pada waktu kedatangan pengunjungnya. Lalu kita menambahkan kunci waktu tunggu maksimal ke dictionary pengunjung dengan nilai yang baru dihitung tadi. Ini. Lalu kita menambahkan dictionary pengunjung yang telah dibarui ke list data pengunjung. Kita append. Oke, selanjutnya adalah fungsi call antrian. Di sini fungsi untuk mengolah antrian berdasarkan prioritas tiket dan waktu kedatangan. Kita pertama menginisiasi list kosong yang beri nama kelompok sekarang, dan kita inisiasi waktu berangkat maksimal sekarang dengan none. Lalu kita lakukan looping dari pengunjung pada data pengunjung. Kita mengkonversi waktu kedatangan pengunjung ke objek datetime. Lalu kita sini jika waktu kedatangan lebih dari waktu berangkat maksimal atau kelompok saat ini sudah penuh, simpan kelompok yang telah selesai ke antrian wahana. Lalu selanjutnya adalah kita reset kelompok sekarang dengan list kosong, dan waktu berangkat maksimal sekarang di none. Lalu kita tambahkan pengunjung ke kelompok underscore sekarang. Lalu kita update waktu maksimal, kita perbarui waktu berangkat maksimal sekarang dengan waktu tunggu maksimal dari pengunjung saat ini. Jika waktu berangkat maksimal sekarang masih none, atur dengan waktu tunggu maksimal pengunjung. Jika tidak, atur dengan waktu yang lebih awal antara waktu berangkat maksimal yang ada dan waktu tunggu maksimal pengunjung. Lalu kita simpan kelompok terakhir jika masih ada pengunjung yang belum dimasukkan ke antrian wahana. Oke, selanjutnya adalah fungsi untuk cetak hasil antriannya yang telah diatur. Pertama adalah ini. Selanjutnya ada fungsi tag antrian. Di sini kita cetak hasil antrian yang telah diatur dari di atas. Ini sebagai berikut. Dan di sini adalah outputnya. Di sini terdapat 17 kelompok antrian wahananya. Di sini juga, di sini tidak maksimal 24 karena kita menyesuaikan waktu tunggu maksimalnya.
pada tumbuh maksimal setiap kategorinya. Oke, cukup sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.